Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid daripada Al-Aqsa, begitu juga jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama pertama-tama kita bersyukur kepada Allah bahwasannya kita masih diberikan nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa diberikan kemampuan untuk mengikuti kajian kali ini. Baik, bapak-bapak semua dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda, kita sekarang masuk ke dalam bab sam'iyat atau ghaibiyat. Jadi kalau kita belajar tauhid kan secara garis besar kemarin itu ada ada 3 pembahasan besar, yaitu pertama adalah ilahiyat, di mana pembahasan ini berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksud berkenaan dengan Allah adalah berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini enggak mengetahui hakikat zat Allah, yang kita ketahui adalah sifatnya sesuai yang dikabarkan oleh Al-Qur'an, dan akal sehat mengatakan hal seperti itu. Jadi ini di bab ilahiyat. Kemudian bab nubuat kemarin sudah kita bahas. Nah, bab nubuat ini yang berbicara tentang kenabian. Sebenarnya ada bab di sini yang belum saya bahas di bab kenabian, yaitu kemaksuman para nabi. Jadi pernah ditanyakan ini ya. Jadi nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Adapun nanti yang berkaitan sepertinya dia berbuat dosa, itu pada hakikatnya bukan dia berbuat dosa. Kayak misalnya dulu Nabi Musa alaihi salam pernah memukul orang sampai wafat. Kemudian pernah terjadi Nabi Adam alaihi salam dulu makan buah khuldi sehingga diusir dari sorga. Bukannya para nabi itu maksum, terpelihara dari dosa lah. Kok Nabi Adam itu berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, itu nanti mungkin kita akan bahas dengan detail karena ini permasalahannya panjang setelah bab ini selesai. Jadi paling akhir pembahasan kita nanti tentang kemaksuman para nabi. Di bab nubuat ini kita kemarin ngebahas sifat wajib bagi nabi, sifat jaiz yang boleh, dan sifat mustahil bagi nabi. Sifat wajibnya adalah siddiq, fatonah, tabligh, amanah. Itu wajib. Wajib maksudnya adalah yang pasti ada. Maksudnya sifat ini pasti ada pada nabi, tidak mungkin tidak ada. Sedangkan sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada bagi para nabi, yaitu kebalikan dari sifat wajib. Khianat, menyembunyikan, kemudian tidak menyampaikan, kemudian bodoh. Jadi mustahil para nabi itu bodoh. Mustahil para nabi itu tidak menyampaikan. Mustahil para nabi itu tidak amanah atau khianah. Mustahil. Itu sudah kita bahas. Nah, ini kenapa para ulama mengedepankan bab ilahiyat dulu baru bab nubuat. Ya, bab nubuat kan kita diajarkan bagaimana kita meyakini para nabi itu diutus memang dari Allah. Yang jumlahnya ada 100.000, dan kita diperintahkan untuk mengimani yang 25 yang jelas disebutkan. Nah, kita bahas gimana cara kita mengimaninya, membuktikannya kalau memang mereka para nabi. Pembuktiannya adalah dengan mukjizat. Nah, makanya setiap nabi itu diutus oleh Allah dengan mukjizat sebagai bukti kalau mereka itu adalah nabi, kalau mereka itu adalah utusan Allah. Sehingga inilah yang menjadi letak pembeda antara nabi yang sesungguhnya dengan nabi yang palsu. Kalau nabi yang palsu dia nggak punya mukjizat. Kalaupun ada mukjizat itu berdasarkan sihir. Kalau yang namanya sihir bisa dipelajari, sedangkan mukjizat nggak bisa dipelajari. Siapapun yang mempelajari nggak akan bisa. Seperti terbelahnya rembulan. Terbelahnya rembulan yang pernah terjadi di zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa orang ahli sihir,
oleh atau orang astronot atau ilmuwan manapun yang bisa membelah bulan. Ini harus datang dari Nabi Muhammad SAW saja. Nah, jadi kalau ketika mukjizat itu datang ada dari para nabi, maka inilah letak nabi itu sebagai utusan resmi. Nah, orang tidak bisa mengakui kenabian seseorang sebelum dia mengetahui dan meyakini adanya keberadaan Allah. Orang ateis nggak mungkin dia mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah sebelum dia mengakui dulu kalau Allah itu ada. Jadi di sini bab kenabian itu di nomor 2-kan setelah bab ilahiyat. Jadi filosofinya kenapa bab ilahiyat ada di bab pertama? Karena dia menjadi bab inti dari semua akidah. Dimana kalau orang itu nggak bakalan dia percaya Nabi sebelum dia percaya Allah. Jadi mustahil orang yang dia tidak percaya Allah nanti kemudian dia membenarkan bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Bagaimana? Kan Nabi Muhammad utusan Allah. Dia nggak percaya adanya Allah. Ya berarti gimana mau mengakui Nabi Muhammad utusan Allah? Makanya para ulama mengurutkan bab yang pertama, bab ilahiyat dulu. Bab bagaimana kita beriman kepada Allah, Allah itu maha ada. Pembuktiannya dari akal sehat. Ya, dari akal sehat keberadaan Allah. Kenapa bukan dari teks Al-Quran langsung misalnya? Allah itu ada. Al-Quran mengabarkan Allah itu ada. Ya, dalam banyak ayat, bahkan Al-Quran itu membuktikan Allah itu ada. Ya, tetapi yang untuk sebagai bahan pembuktian itu tidak bisa dari teks Al-Quran. Kenapa? Karena ini hanya berlaku bagi orang yang dia sudah memang percaya. Sekarang kalau ditanya ada orang ateis, apa buktinya Allah itu ada? Nanti kita bilang, Qul huwallahu ahad, Allahu khaliqus samawati wal ard misalnya. Kita bilang, kata orang ateis, lah kan saya nggak percaya Al-Quran. Bagaimana kamu mau membuktikan dengan sesuatu yang saya itu nggak percaya? Nah, makanya di sini dengan akal sehat, misalnya kita melihat alam semesta yang singkatnya ya tersusun begitu rapi. Secara akal sehat, sesuatu yang tersusun rapi, ya kemudian teratur, kemudian bagus, mempunyai undang-undangnya, ini menunjukkan ada yang membuat. Mustahil rumah itu, masjid ini tiba-tiba muncul sendiri. Kan kalau kita ngelihat masjid yang bagus, arsiteknya bagus, pasti kan mikirnya arsiteknya siapa? Nggak mungkin dong ada tersendiri. Nah, begitu juga dengan alam semesta ini. Para ulama ya berargumentasi dengan argumen yang kuat, tidak terbantahkan secara akal, bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Penciptanya harus esa. Penciptanya tidak boleh sama dengan makhluknya dan seterusnya. Jadi dengan akal sehat, makanya Dr. Zakir Naik ketika ketika membuktikan kebenaran agama Islam di depan para ateis itu dengan argumentasi akal, bukan membawa berimanlah qul huwallahu ahad Allahu samad. Nanti orang yang audiensnya bagaimana saya mau beriman? Saya nggak percaya qul huwallahu ahad. Nah, jadi makanya para ulama udah bicara dari zaman dulu. Pembuktiannya dengan akal sehat. Akal sehat mau nggak mau akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Akan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah. Itu dengan akal sehat pasti. Bagi orang yang akalnya masih sehat. Belum yang dia menggunakan hawa nafsunya. Kalau sudah yang lain-lain itu sudah cerita lain. Nah, jadi dengan pembuktian akal sehat ini orang bisa mengetahui bahwasannya Allah itu Maha Esa. Makanya ayat Al-Qur'an itu sifatnya mengajak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam, ya, wa ikhtilafil dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam ada ayat, ada tanda Allah itu ada. Jadi Al-Quran ngajak nih, kamu lihat alam semesta yang begitu hebat, itu tuh ada yang menyusunnya.
Terus di ayat mana lagi? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, tidakkah mereka memerhatikan, merenungi bagaimana unta itu diciptakan. Jadi Al-Quran tuh ngajak kita buat cerdas, berpikir. Bukan ngajak kita didoktrin, buta, jangan mikir, ikutin aja. Tidak, kita lihat gaya bahasa Al-Quran tuh ngajak berpikir. Kemudian afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Afala tatadabbarun. Kenapa kamu tidak bertadabbur? Jadi Al-Quran itu mengajak manusia menggunakan akalnya untuk melihat alam semesta ini, bahwasannya nggak mungkin kalau orang yang masih punya akal dia itu akan mengingkari adanya Tuhan. Itu nggak mungkin, mustahil. Nah, di sini yang harus kita ketahui. Jadi dengan kita mengetahui adanya Allah dengan akal sehat, maka setelah itu nanti para ulama menyusun bab kedua dengan bab nubuat. Setelah orang itu percaya, yakin Allah itu ada, punya sifat kuasa, punya sifat kehendak, punya sifat apalagi namanya bako, kekal, tidak akan hancur, tidak bermula, dan seterusnya, baru nanti masuk ke bab kenabian. Jadi orang itu seakan-akan masuk ke bab kenabian. Kamu tahu nggak, zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, tidak hancur dimakan masa, tidak berawal seperti manusia, terus Maha Hidup, tidak akan mati, dan seterusnya. Yang kamu yakini itu, zat tersebut mengutus seorang Rasul. Kenapa? Karena zat ini tujuan menciptakannya adalah untuk disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar aku tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk mereka menyembahku, kata Allah. Nah, menyembah atau beribadah. Beribadah ini tata caranya gimana? Nggak bisa diketahui dengan akal. Kita misalnya ibadah kepada Allah dengan mengangkat tangan, menghadap kiblat, taruh tangan di sini, ruku, sujud. Akal mikir nggak bisa. Harus dengan wahyu. Seandainya ada seorang filosof, dia mikir gimana caranya beribadah kepada Allah yang Allah ridhoi, nggak bakal bisa. Harus ada wahyu. Disinilah makanya Allah mengutus Rasul. Ketika Allah mengutus Rasul, Rasul ini butuh pembuktian, butuh alat bukti, karena nanti akan berhadapan dengan kaumnya. Kaumnya tidak langsung berbicara dengan Allah, sementara para Rasulnya berbicara langsung dengan Allah. Jadi butuh bukti. Buktinya apa? Mukjizat. Maka disinilah kemudian para ulama menyusun bab kedua tauhid, yaitu dengan bab nubuat. Ya. Kemudian setelah bab nubuat, para nabi kan udah membuktikan kalau mereka nabi dengan mukjizat. Lantas apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa itu tentang sam'iyat, tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, tentang kematian, tentang azab kubur, ya, tentang sirotol mustaqim. Nah, itu yang dibawa oleh para nabi, selain daripada fikih, yaitu beribadah. Jadi tauhid ini 3 pembahasannya, ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat. Di ilahiyat kita meyakini Allah itu esa, maha ada, maha kuasa, dan seterusnya. Di nubuat kita meyakini akidahnya, berakidah kalau nabi itu punya sifat sidik, tabligh, fatonah, amanah, mustahil khianat, mustahil menyembunyikan, mustahil tidak cerdas, mustahil apalagi namanya bodoh, ya, itu mustahil. Dan para nabi boleh saja makan, minum, menikah, itu tidak mencederai. Itu di bab nubuat kita yakin itu. Di bab sam'iyat nanti kita yakini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk mencabut nyawa. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya menurunkan hujan. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala membangkitkan jasad kita setelah meninggal. Di bab ini kita meyakini ada yang namanya siratal mustaqim. Nah, ini di bab sam'iyat. Dengan begitu akidah muslim sudah sempurna. Nah, kemudian kita sedikit lagi balik. Kalau di bab ilahiyat, ya, seperti Allah esa dan seterusnya, itu diraih dengan nas Al-Quran dan akal sehat. Pondasi dasarnya dengan akal sehat. Nah, nanti kita kenapa kok mendahulukan Quran? Bukan mendahulukan Quran, tapi pembuktian keberadaan Allah itu dengan menggunakan akal sehat.
tidak bisa langsung dengan ayat Al-Quran. Apakah ini terbukti dulu di zaman sahabat? Ya, terbukti. Dulu ketika Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ketika malam-malam keluar di tengah gurun pasir, dia melihat alam semesta yang begitu megah. Kemudian dia berpikir, apakah ya yang menciptakan alam ini itu dikurung di dalam Ka'bah? Karena dulu di dalam Ka'bah kan ada berhala yang disembah. Mustahil dong, zat yang menciptakan begitu megah ini dia dikurung di dalam rumah sebesar Ka'bah. Akhirnya dia setelah pagi-paginya itu terjadi Nabi Muhammad dipukul oleh Abu Lahab, dia menghampirinya dan memukul Abu Lahab. Kemudian dia berbicara di hadapan Nabi, kalau mustahil Tuhan yang menciptakan alam semesta begitu hebat, itu dikurung di dalam Ka'bah. Dia menggunakan akal sehatnya. Maka di sini kemudian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Siapa lagi? Seluruh orang jahiliyah sebelum mereka masuk Islam, mereka menggunakan akal sehatnya. Contoh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah yakin Allah itu ada. Begitu melihat Nabi Muhammad jujur sama sekali tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat dan seterusnya, dia berpikir kalau Nabi Muhammad sesama manusia aja nggak pernah berbohong, apalagi berbohong atas nama Allah. Nggak mungkin. Ada dialektika. Kemudian Sayyidina Umar sebelumnya udah beriman. Jadi orang jahiliyah itu sebelumnya udah yakin Allah itu ada. Kemudian dia melihat Nabi Muhammad jujur dan seterusnya. Misalnya cerita siapa nabinya? Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mendengar surat Thaha, dia sudah mengetahui ini nggak mungkin dari manusia, ini nggak mungkin dari jin, ini nggak mungkin dari orang manapun. Berarti mau nggak mau dari Allah. Makanya berdegetar. Ceritanya kan seperti itu. Jadi para sahabat menggunakan akal sehatnya. Jadi jangan dikira ketika kita belajar akidah, meyakini Allah itu ada, itu nggak sejalan dengan akal sehat. Ini salah. Justru akal sehat akan mengakui Allah itu maha ada, Allah itu maha esa, dan seterusnya. Nah inilah makanya dikatakan fondasi dasar atau pembuktian Allah itu ada dengan akal sehat. Nah nanti gimana yang ateis sekarang kan dia dengan akal. Nah itu sebenarnya pembahasannya panjang. Intinya kita itu di zaman sekarang ya setelah keilmuan dikuasain oleh Barat, mereka membuat istilah yang namanya ilmu ya itu harus berupa empiris, harus indrawi, dites secara indrawi. Yang nggak bisa indrawi hanya berupa sebab akibat, itu bukan ilmu. Jadi kalau kita lihat kayak nanti ilmu kimia kan empiris sifatnya, bisa diuji secara indrawi. Itu ilmu kata mereka. Nanti yang nggak bisa secara empiris, ya hanya berupa sebab akibat, ya hanya berupa rasional, itu bukan ilmu. Mereka ngomong seperti itu. Ya ini ilmuwan Barat. Akhirnya keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya bukan empiris, tapi bisa dibuktikan dengan rasio, dengan sebab akibat, dengan akal sehat. Tapi kalau diuji secara indrawi, ya nggak bisa. Allah sebagai Tuhan yang menguji Allah, bukan kita yang menguji Allah. Kalau kita menguji Allah secara indrawi, berarti Allah bukan Tuhan. Karena maha lemah. Nah ini orang ateis tuh pengen segala-galanya dijadikan ada bukti empiris. Ya kita katakan sampai kapanpun engkau pasti akan tetap ateis. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa dibuktikan secara empiris, tapi dibuktikan dengan akal sehat, dengan rasional. Bahwasannya setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Seperti itu. Nah kemudian mereka menghembuskan bahwasannya pengetahuan dan kepercayaan akan Allah atau Tuhan secara umum adalah mitos. Timbul seperti itu. Nah ini bahaya. Dulu kita waktu Islam berjaya, ilmu pengetahuan kita kuasai, ilmu itu sifatnya umum. Bisa bersifat empiris, bisa yang non empiris. Nah, tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena keilmuan dikuasai mereka. Mereka punya misi. Masukkan ke ateisme ke dalam hati kaum muslimin. Makanya kita kaum muslimin harus bangkit. Bangkitnya kuasai ilmu pengetahuan lagi. Kuasai peradaban lagi seperti dulu di zamannya Abbasiyah, di zamannya Umayyah, kita menguasai. Karena kita sekarang nggak punya kuasa, jadi kita berkiblatnya sama mereka.
Jadi seakan-akan yang ateis itu ilmiah. Wah, ini fitnah terbesar. Ini bisa dibilang dajjal. Cuman kita nggak tahu dajjal itu secara bahasa tuh pembohong. Jadi dia mau bikin stigma yang percaya Tuhan itu orangnya nggak ilmiah, mitos, hanya kepercayaan. Nah, ini bahaya. Nah, ini dimasukkan di dalam sekolah kita, anak-anak kita, ini kita dimasukkan dan kita nggak kerasa. Akhirnya, kalaupun orang mau percaya akan adanya Allah, dia akan menyingkirkan akal sehatnya seakan-akan percaya Allah itu nggak boleh pakai akal sehat. Wah, ini musibah besar. Padahal Al-Quran sendiri ngelihat, ngajak di dalam ayatnya, afala yanzurun, afala yatadabbarun, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Terus apalagi afala ta'qilun, afala yanzurun. Terus banyak ayatnya yang mengajak berpikir. Artinya kata Al-Quran, kalau kamu pakai akal sehatmu, itu kamu akan menemukan kesimpulan Allah itu ada. Alam semesta itu penciptanya ada. Itu Al-Quran pakai gaya bahasa seperti itu. Jadi jangan ada stigma lagi. Kalau mau percaya Allah, percaya Tuhan, itu jangan pakai akal. Nah, ini pemahaman yang salah. Justru dengan akal sehat manusia, yang akalnya masih sehat, dia akan mengakui pasti ada yang menciptakan. Jadi ada orang ateis. Nah, kemudian dia kaget, nggak sengaja bilang, oh my God. Ya emang fitrahnya dia mengakui adanya Tuhan. Pasti mau nggak mau, fitrah manusia itu akan mengakui itu secara tidak langsung. Cuman dia lagi mau dibungkus gimana caranya. Ya ini makanya Dajjal juga ini, nanti kita akan ngebahas tentang Dajjal. Nah, kemudian nanti ada Dajjal yang lain. Oke, dia percaya Tuhan, tapi Tuhan yang begini dengan akal-akalan. Bedakan antara akal dengan akal-akalan. Kemarin pernah disebutkan juga tuh ada seorang cendekiawan Muslim mengatakan Al-Quran nggak pernah mengatakan Allah itu ada katanya. Wah, ini kacau. Kalau Al-Quran nggak pernah mengatakan Allah itu ada, ya, lantas bagaimana Al-Quran mengatakan Allah itu sebagai pencipta? Yang namanya pencipta pasti ada. Kemudian bagaimana Al-Quran menyifati Allah dengan penyayang? Penyayang masa nggak ada? Ada. Memang Al-Quran tidak langsung mengatakan Allah itu ada secara teks. Kenapa? Karena menurut Al-Quran, ya menurut versi Al-Quran, keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi tidak perlu lagi dikatakan langsung ada, cukup katakan Allah pencipta, Allah penyayang, Allah pengampun. Itu udah secara langsung tersurat mengatakan Allah itu ada. Memang nanti pembuktiannya dengan akal sehat. Nah ini makanya nanti jadi ngawur kalau mengatakan seperti itu. Nah ini ya, jadi ilahiyat itu bisa ketahui dengan nas dan akal. Kemudian yang nubuat juga sama dengan nas dan akal. Ya, sedangkan sam'iyat itu nggak bisa diketahui kecuali dengan nas. Nas itu maksudnya teks ya, teks syariat. Jadi akal ini nggak mungkin nyampe ke sana kecuali ada berita dari Nabi yang mengabarkan. Misalnya apa? Tentang siratal mustaqim. Bahwasan di akhirat nanti ada siratal mustaqim. Nggak mungkin kita kalau mikir dengan akal doang, maksudnya dengan akal aja tanpa teks syariat, akal akan nyampe, oh di sana nanti di alam akhirat ada yang namanya ini, nggak bisa. Ini harus dengan teks syariat. Makanya nanti pembuktiannya kalau ditanya apa buktinya kita itu akan dibangkitkan. Buktinya adalah dari teks Al-Quran atau teks hadis. Harus dari itu. Dibuktikan secara akal. Nggak bisa. Kenapa? Karena hal itu belum terjadi. Sifatnya di masa depan. Berarti belum bisa untuk diempiriskan. Nggak bisa. Nah kunci kita buat percaya itu apa? Kunci kita buat percaya itu adalah percaya kepada Nabi. Nabi itu utusan Allah. Kalau dia kita udah percaya sebagai utusan Allah, otomatis yang dibawa kita percaya. Bagaimana kita percaya Nabi itu utusan Allah? Adalah dengan percaya kalau Allah itu maha ada dan mengutus Nabi. Bagaimana dengan percaya kepada Allah dan Allah mengutus Nabi? Dengan akal sehat dan teks Al-Quran lagi. Kembali ke situ. Nah, disinilah yang akan kita bahas tentang bab sam'iyat. Jadi bab sam'iyat ini, ya sam'iyat ini diambil dari kata sam'un. Sam'un itu dengar.
Kenapa dinamakan bab dari pendengaran? Karena bab ini nggak bisa diketahui kecuali ada berita yang didengar dari Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa kita ketahui ada kebangkitan jasad, kebangkitan ruh, syafaat, terus telaga. Nggak bisa kita ketahui dengan akal kecuali dengan mendengar berita dari Nabi Muhammad SAW. Nah, bab sam'iyat ini apa? Pertama, ada yang berbicara tentang perkara setelah kematian. Nanti azab kubur, bagaimana orang diwafatkan. Kemudian kejadian di hari kiamat. Ini sebenarnya 3 bab ini. Ya, jadi bab sam'iyat itu punya subbab. Subbabnya perkara tentang kematian. Terus tanda-tanda kiamat. Nanti ada tanda besar, ada tanda kecil. Ya, kemudian kejadian di hari kiamat. Dimulai dari dibangkitkannya jasad. Kemudian ditimbang amal. Dan seterusnya. Inilah yang akan kita pelajari di bab sam'iyat. Mudah-mudahan aja bisa kita selesaikan hari ini. Oke, kita melihat perkara setelah kematian ya. Ya, perkara setelah kematian ya itu berkisar pada 3 pembahasan ya. Malaikat maut, pencabutan ruh, ya, kemudian azab kubur, ya, pertanyaan maksudnya di alam kubur, ya. Ya, jadi kita yakin ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mewafatkan, hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa itu ketika mati. Jadi Allah mengatakan yang mewafatkan Allah, cuman Allah mengutus rasulnya. Kemudian di dalam surat As-Sajdah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Jadi di dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah bilang yang mewafatkan Allah. Di dalam surat As-Sajdah ayat 11 Allah bilang yang mewafatkan adalah malaikat maut. Jadi gimana nih Al-Qur'an? Kata Al-Qur'an, satu kali Al-Qur'an bilang Allah yang mewafatkan. Di ayat lain Al-Qur'an bilang malaikat maut yang mewafatkan. Jadi siapa yang mewafatkan? Nah, di sini makanya ayat Al-Qur'an itu prinsipnya nggak saling tabrakan, tapi saling menguatkan. Jadi yang dimaksudkan surat Az-Zumar ayat 42, Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa, maksudnya inilah perintah awalnya dari Allah. Seandainya bukan karena perintah Allah, maka nggak ada. Nah, Allah kemudian mengutus wakilnya yaitu malaikat maut. Itu yang harus dipahami. Wa huwa malakun azimun sammahullah kama ra'alita malakal maut. Wa qad wara fi ba'dil athar annasmahu Israil, ai Abdul Jabbar. Jadi nama malaikat mautnya adalah Israil. Il itu artinya Allah, tapi yang dimaksudkan di sini Jabbar. Izra itu abdun. Jadi Israil itu artinya Abdul Jabbar kalau dalam bahasa Arab. Jabbar itu artinya yang memaksa, ya. Memaksa di sini kenapa dia memaksa? Karena dia memaksa ruh itu untuk dicabut. Ya. Summa inna mutafarriqatil ahadits wal asar dallat ala anna al insana kullama kana aslaha halan asna hayati kana malakul maut bihi arfaq wa kana al mautu alaihi ahwana. Ya. Jadi banyak hadis yang mengatakan selama manusia atau sejauh manusia itu lurus semasa hidupnya, maka sejauh itulah malaikat maut akan lembut mencabutnya. Jadi kalau kita lama hidup di dunia ini dalam keadaan jalan lurus, maka kita dicabutnya dengan lembut. Makanya nanti ada yang bilang, ya kalau nanti ada hadis, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya kata-katanya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kita mikir, wih gampang ya masuk surga. Kata siapa gampang? Masalahnya pas lagi dicabut ruh itu bergantung sama kehidupan kita 30-60 tahun sebelumnya. Jadi pas ruh lagi dicabut, ya keingetnya perbuatan yang dulu. Emang dikira gampang, susah. Itu justru momen yang paling susah kita ngucapin la ilaha illallah. Ya kalau lagi hidup gini sih gampang, la ilaha illallah gampang. Tapi begitu dicabut susah. Makanya kata Rasulullah, nanti siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dia masuk surga.
Dan itu pun bukan berarti dia langsung masuk. Kalau dia punya dosa, dibersihin dulu dosanya. Dia punya utang, dibayar dulu utangnya. Jadi proses. Jadi maksud Rasulullah, dia akan dimudahkan masuk surga. Kenapa? Karena ketika dicabut nyawa, itu momen tersulit orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia bisa mengucapkannya, itu tanda selama hidupnya, sepanjang hidupnya dia dalam ketaatan. Itu artinya. Makanya jangan disalahartikan, siapa yang bilang la ilaha illallah dia masuk surga. Oh, gampang. Ya udah kalau gitu kita ini dulu dah, santai-santai dulu. Ntar pas begitu wafat, la ilaha illallah. Emang gampang, susahnya bukan main. Kemarin ada salah seorang yang bergelar doktor, gitu kan, digelari cendekiawan, dia bilang, ya mengejek hadis Nabi. Emangnya hadis Nabi ini kemudian makna la ilaha illallah itu bergeser, jadi kunci pintu masuk surga. Siapa yang bilang la ilaha illallah dia masuk surga. Emangnya Aladin simsalabim harusnya masuk surga tuh dengan amal soleh. Ya ini karena tidak mengerti hadisnya. Jadi dia berbicara bukan dengan disiplin ilmu, tapi dengan akal-akalan. Saya katakan bukan dengan akal, akal-akalan. Jadi dia ngerasa aneh, kok hadisnya siapa yang bilang la ilaha illallah masuk surga, sementara Al-Quran kan bilang yang masuk surga yang beramal soleh. Ini nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, dianya nggak disiplin dalam memahami hadis. Memahami hadis kan ada ilmunya. Jadi yang dimaksudkan Rasulullah seperti yang tadi saya kabarkan, yaitu pada saat dicabutnya ruh itu momen tersulit. Ketika itu momen tersulit dan dia bisa mengucapkannya, itu tanda selama hidupnya dia ada dalam ketaatan. Pun setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, itu dia akan dibersihkan dulu. Baru setelah bersih dia masuk surga. Jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian ya itu yang pertama tentang malaikat maut ya. Jadi kalau kita mau bahas tentang pencabutan ruh, ini sebenarnya ada pembahasan khusus yang sangat panjang. Apakah nanti malaikat itu datang bersama pasukannya atau enggak? Ya ini nanti jadi pembahasan. Jadi yang jelas datang bersama pasukannya. Ya. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 61 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Ya. Ya, rusul kami, utusan-utusan kami kan utusan-utusan, berarti banyak. Artinya kata para ulama, malaikat maut itu datang bersama pasukannya. Nah, ini pendapat jumhur atau mayoritas daripada ulama. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita berdoa terus, Allahumma rzuqna husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Karena sulit Bapak untuk meraih itu, kecuali orang yang memang dihabiskan masanya dengan taat. Kemudian ya, jadi kita mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan seseorang, Allah mengutus malaikatnya. Malaikatnya ini dinamakan Israel, artinya Abdul Jabbar, datang juga bersama pasukannya. Semakin hidupnya bagus, maka pasukan yang datang semakin bagus. Itu yang kita imani. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan kematian, su'alul qabri. Ya, pertanyaan di alam kubur. Ya. Jadi fa idza matal insanu arsalallahu ilaihi malakaini bisyaklin mufzi'in mukhif. Fasa'alahu 'anid dinil ladzi 'asha 'alaihi wa 'an ilmihi bihadzal rajulil ladzi sami'a min an wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meyakini setelah orang itu wafat langsung diutus kedua malaikat bisyaklin mufzi' dengan bentuk yang menakutkan. Makanya di sini malaikat itu enggak semua bentuk malaikat itu indah. Kalau Jibril, malaikat maut yang mendatangi orang soleh, kemudian malaikat sorga itu indah. Tapi kalau malaikat kubur jelek. Kalau malaikat maut yang mencabut orang kafir jelek. Nah, ini nanti didatangin oleh malaikat dengan jelek rupa, kemudian ditanya tentang ya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ini kita mengimani
Ini datang dari Nabi Muhammad, hadisnya mutawatir. Nggak bisa dibelokin kemana, nggak bisa. Ini hadisnya mutawatir. Akal nggak bisa berperan di sini. Dalam artian nggak bisa memahaminya kecuali ada hadis. Nah, di sini akan ditanya. Jadi ditanyanya juga jangan kita sangka ini pertanyaannya enak gitu, gampang. Kayak pertanyaan anak TK, siapa nabimu? Ya kalau di dunia gampang jawabnya. Ntar di akhirat gimana? Itu bergantung juga sama kehidupan kita di dunia. Walaupun dia muslim tapi dia nggak pernah bersolawat, nggak pernah belajar agama, gimana mau jawab? Walaupun dia tahu. Yang ada keluh, lisannya keluh. Jadi jangan disangka itu gampang gitu. Kita selama ini mungkin pertanyaan di kubur kan sholatnya apa, imamnya apa, kiblatnya apa, ini kayaknya gampang gitu. Padahal ini susah banget. Makanya nanti orang kafir ketika ditanya apa pendapatnya tentang Muhammad, dia jawab karena dia nggak tahu selama hidupnya. Kalau seandainya jawabnya gampang, itu orang kafir pasti jawab, oh Muhammad yang bawa agama Islam. Pasti jawab. Tapi di hadis Nabi dikabarkan, orang kafir ketika ditanya, apakah kamu mendengar Muhammad bin Abdullah yang membawa agama? Di dalam hadisnya, Sahih Bukhari, disebutkan, orang kafir itu menjawab, kenapa? Karena keluh. Selama hidupnya nggak pernah ini. Jadi artinya pertanyaannya emang gampang, tapi ngejawabnya merinding, bikin susah. Nggak bisa. Nah, ini jadi yang harus kita ketahui. Jadi orang kafir setelah Islam datang nggak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada orang sekuler, orang liberalis bilang, oh ayat Al-Quran, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabin man amana billah wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata mereka, orang Yahudi, Nasrani, orang penyembah api, ya, yang mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka akan dimasukkan surga oleh Allah. Jadi yang masuk surga bukan orang Islam doang. Nah ini dia, saya katakan ini akal-akalan. Jadi dia memahami sesuatu bukan berdasarkan realitanya, tapi berdasarkan akal-akalan. Diakalin nama dia. Jadi beda memahami sesuatu dengan akal dan memahami sesuatu dengan ngakalin. Nah ini ngakalin nih. Nah, kemudian dibilang, oh kafir itu di dalam ayat Al-Quran artinya tertutup, oh artinya bakhil, oh artinya iri, oh artinya didatengin sama dia ayat Quran. Tapi dia lupa ayat Al-Quran yang bilang, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi nggak didatengin sama dia. Apa arti, oke, di dalam banyak ayat artinya dengki, artinya bakhil. Tetapi apa arti kafir dalam Qul ya ayyuhal kafirun? Katakan wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kusembah, kamu sembah apa yang kamu sembah. Apa arti orang kafir di sini? Artinya yang tidak mempercayai risalahnya Nabi Muhammad SAW disebut kafir. Ini istilah. Apakah kafir itu bentuk cacian? Kafir itu bukan bentuk cacian, bentuk sindiran. Bedakan antara cacian dan sindiran. Kita tidak mencaci orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai binatang. Enggak. Kita nggak mengatakan orang tidak percaya risalah Nabi Muhammad sebagai misalnya binatang yang tidak punya akal. Enggak. Kita mengatakan mereka adalah orang yang kafir. Kafir menutup diri dari jalan keselamatan. Itu bahasa yang halus. Cuman intonasinya dikerasin. Kafir. Ya jadi kasar. Ibaratnya saya bilang, ayahku. Kalau saya bilang ayahku, wah sopan. Tapi kalau saya bilang coba, ayahku, ya kan jadinya kasar. Jadi jelek enggaknya tuh pada intonasinya, bukan pada lafaznya, makna lafaz. Ya kan, kayak misalnya saya bilang presiden. Kalau saya bilang Pak Presiden, kan jadi, oh ya sopan. Tapi kalau saya bilang Pak Presiden, wah jadi tersinggung. Jadi di sini yang buat jelek itu bukan pada makna lafaznya, tapi pada intonasinya, orang ngebawanya gimana. Nah, jadi jangan, kalau ketika bilang jangan sebut misalnya kafir karena tersinggung. Mungkin dia tersinggung gara-gara ada orang yang menyebut kafir intonasinya dengan intonasi yang kurang tepat. Kafir gini. Wah, jadi kita aja dibilang sebagai binatang yang tersesat nggak tersinggung gitu kan.
Nah ini memang istilah dari setiap agama. Jadi jangan diinikan. Nah orang kafir ketika di dalam kubur dia kebingungan. Ini berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad ya kita harus percaya. Ini beritanya valid. Tahu dari mana valid? Ini dari Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Karena ada ilmu yang membahas tentang kevalidan hadis Nabi. Benar nggak diucapkan Rasulullah? Ada ilmunya. Ilmunya apa? Namanya ilmu hadis. Riwayat dan dirayah. Para ulama hadis meneliti setiap perawi. Kalau hadisnya diriwayatkan banyak orang, saking banyaknya dan masing-masing orang meriwayatkan dengan riwayat yang sama, berarti nggak perlu diteliti lagi. Ini udah pasti dari Nabi Muhammad SAW. Nah hadis tentang ayat azab kubur ini, hadisnya sahih bahkan sudah mencapai diriwayatkan banyak perawi. Maka kita orang Islam mempercayainya. Nah pernah saya ada cerita anak indigo. Dia melihat ada orang yang kafir meninggal. Oh katanya saya melihat dia ada di alam sana, dia dalam keadaan tenang, bercahaya di taman yang bagus. Padahal orang yang wafatnya kafir. Ya itu gimana? Pertama gini, mungkin saja orang yang kafir itu dia sebelum wafat, beberapa menit sebelum wafat dia bersyahadat. Ada kemungkinan. Atau ya si orang yang mengaku indigo ini lagi ditipu sama jin. Bisa jadi. Karena jin atau iblis itu liciknya bukan main. Ada seorang wali nih liciknya jin ya. Seorang wali yang sangat soleh liciknya iblis. Seorang wali yang sangat soleh beribadah, cuman satu dia nggak punya ilmu. Iblisnya menyamar jadi burung. Hinggap di atas rumahnya. Kemudian yang namanya wali kan punya karomah, keramat, punya kelebihan. Burung ini dia berbicara di depan wali tersebut. Terus kata burungnya, sungguh ibadahmu begitu hebat wahai hamba Allah. Burungnya pergi. Terjadi di dalam hatinya sifat ujub dan sombong. Sifat ujub dan sombong bahwasanya dia merasa GR dengan ibadah. Wah ini. Nah ini iblis liciknya begitu. Jadi jangan disangka nanti orang yang ahli ibadah itu nggak luput dari iblis. Enggak, kena. Orang yang maksiat digoda iblisnya, jangan tobat. Orang yang ahli ibadah digoda iblisnya, biar dia tergelincir, sombong, ngerasa paling ahli ibadah. Yang lain nggak bisa. Dia yang bisa bangun malam, nah itu digodanya di situ. Nah ini bahaya juga. Makanya iblis licik. Begitu juga kasus anak indigo ini. Nggak mustahil iblis buat datangin di depan mereka gambaran, oh si fulan nih yang kafir agamanya tidak mempercayai Nabi Muhammad, dia lagi diberikan kenikmatan, kemudian audiens dari si indigo ini akhirnya ngambil kesimpulan, oh ternyata mau agama apapun dia pasti ini ya yang penting. Iblis Syekh Abdul Qadir Jailani mau disesatkan iblis nggak jadi. Ketika beliau lagi sholat keluar cahaya, kata cahayanya, wahai Abdul Qadir, kamu ahli ibadah. Kamu sudah menyembah Allah berpuluh-puluh tahun dengan sempurna. Aku adalah Allah, kata iblisnya. Dengan cahaya yang begitu putih. Aku angkat darimu segala beban syariat. Artinya udah gak usah sholat. Kamu kan udah ahli ibadah. Udah gak usah puasa. Udah ibadahmu udah cukup. Syekh Abdul Qadir Jailani cerdas. Izhab fa'antas syaitan. Pergilah, engkau itu bukan Allah, engkau setan. Syekh Abdul Qadir Jailani tahu dari mana? Karena ilmunya. Pertama, tidak mungkin Allah menampakkan diri ngomong langsung depan hambanya. Nggak bisa. Di dunia Allah pakai hijab. Rasul aja pakai hijab. Jibril. Kecuali pas Nabi Muhammad lagi Mi'raj. Tapi di dunia nggak bisa. Allah punya hukum, gak dilanggar sama Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad aja orang yang paling ahli ibadah gak dibebasin dari syariat. Ya masa umatnya dibebasin? Tuh, cerdas. Jadi dengan ilmunya, dengan cerdasnya, tipu daya setan terhindari. Maka kalau dibilang orang ahli ibadah tanpa ilmu, itu rawan tergelincir. Orang ahli ibadah tanpa didasari ilmu yang kita pelajari ini gampang tergelincir.
Makanya dikatakan oleh para ulama, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Sesungguhnya orang faqih yang dia berilmu ya lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah tapi dia nggak punya ilmu, tapi dia nggak berilmu. Itu lebih ditakuti. Jadi ada orang yang paham agamanya, dia punya ilmu, mungkin ibadahnya biasa-biasa aja. Itu jauh lebih ditakutin setan daripada orang ahli ibadah, ibadahnya sepanjang malam, tetapi dia tidak punya ilmu. Kenapa? Karena rawan. Kita lihat kisah Lia Edan misalnya. Ya kan? Namanya juga udah Edan. Saya baca kisahnya, kenapa dia bisa ngaku Jibril? Ternyata lagi sholat tahajud, dia melihat cahaya. Cahayanya bilang, engkau adalah Jibril. Dia percaya. Datang lagi cahaya. Dalam mimpi, engkau adalah utusan Allah. Nabi setelah dia percaya. Satu lagi Ahmad Musedeng. Emang sedeng, kenapa? Dia beribadah di atas gunung mana? Gunung Salak atau gunung mana? Dapat lagi bisikan, dia bilang wahyu. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya, jadi rawan. Orang yang ahli ibadah, ya, tapi ilmunya nggak ada, rawan, tergelincir. Plus, makanya dalam Islam itu al-ilmu qoblal amal, ilmu sebelum mengamalkan. Makanya ayat yang turun Iqra. Di dalam syair para ulama juga mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, maka ibadahnya tidak diterima. Tapi satu lagi, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu, orang yang alim tapi nggak ngamalin ilmunya, mu'azzabun, diazab oleh Allah, min qabli ubadil wasan, sebelum penyembah berhala diazab. Jadi konsekuensinya orang punya ilmu nggak ngamalin, diazab duluan sebelum orang kafir. Buktinya apa? Orang Yahudi itu punya ilmu, tahu Nabi Muhammad itu nabi, tahu mereka. Tandanya semua tahu. Ada tanda di sini, nasabnya ini, tahun sekian, pengikutnya begini, tahu semua, punya ilmunya, enggak ngamalin. Kata Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Statusnya jadi maghdubi alaihim, dimurkahi. Punya ilmu tapi dimurkahi. Kenapa? Karena dia enggak mengamalkan ilmunya. Nah, itu dia. Nah, ini makanya kita penting ya untuk membekali ibadah kita dengan ilmu. Jadi kita kembali ke tema bahwasannya orang kafir di hari alam kubur dia akan mendapatkan kesulitan. Makanya kita bersyukur atas jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah, mungkin saya nggak bisa menyampaikan semua karena waktu juga sudah semakin terang. Kesimpulannya hari ini kita ambil Sam'iyat baru bab pertama, yaitu perkara setelah kematian yang berkaitan dengan malaikat maut dan pencabutan ruh. Begitu juga pertanyaan di alam kubur. Kita sebagai muslim percaya, mengimani bahwasannya ketika Allah mewafatkan, mengutus malaikat, kemudian malaikat membawa rasulnya, utusannya, pasukannya, kemudian di alam kubur ada pertanyaan, dan itu pertanyaannya tidak mudah untuk dijawab kecuali bagi orang yang hidup dalam keadaan taat. Ini semua kita imani. Kenapa? Dasarnya apa? Dasarnya adalah kabar atau berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita ini valid 100% dari Nabi. Dan kita telah mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan kita sudah mempercayai bahwasannya Allah itu maha ada, maha tunggal, maha berkuasa, dan mengutus Rasulnya. Maka di situ kita tutup kajian kita kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari ini.
Baik, kalau tidak ada kita langsung saja tutup dengan doa. Ala hadhihi wal kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Allahumma rzuqna syahadata indal mamat. Allahumma rzuqna syahadata indal mamat. Allahumma rzuqna syahadata indal mamat. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wa adkhilnal jannata bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.